Oh, bukan, yang rumah Diningrat yang di sini, di Jejeran. Nah, terus di Dukuh itu ada lagi dibuat besar-besar itu ya bin Yahya gitu di Dukuh baru ini. Nah, itu malah berani dipalsukan. Konyol karena apa? Karena menabrak data keraton yang sedemikian kuat dan sedemikian ya, jadi ya ini nasabnya bin Yahya itu enggak ada catatannya sama sekali. Babat silsilah keraton. Ya di Sorosilah keraton. Iya, dari Balai Pripun itu pripun tanggapan? Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT semua Diningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepai ya. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya AB gitu ya? Iya, diabaikan. Pokoknya ya harus itu namanya. Terima kasih. Kami kalau dari ahli waris itu karena dari Wali Songo sampai sekarang ini tertata rapi, sorosilahnya itu tertata rapi, jadi tidak mudah untuk di kanan kirinya. Apalagi kalau putra putri raja, kalau di Keraton Solo itu kalau misalnya dapat orang China ini langsung apalagi pindah agama itu langsung dicorek dari warisnya. Kalau di Jogja kalau pindah agama mesti tidak bisa masuk ke makam-makam kesultanan. Terus jadi nanti kalau misalnya dengan bangsa Arab yang masuk di keraton itu mungkin dari Ki Jurumertani, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, mungkin itu ada jalurnya. Setelah itu sepertinya tidak ada. Jadi kami kemarin misalnya dengan adanya ini Hasan bin Yahya, jadi KRT semua Diningrat yang diakui oleh dari zaman itu tidak mungkin. Jadi KRT semua Diningrat itu adalah cucu HB1. Jadi bukan turun Arab murni ya. Jadi hal itu tidak akan mungkin. Apalagi terus ini dari Babat Mataram Ngayojokerto AB2 perang Sepai itu meninggalnya jadi itu 1 minggu setelah ada pemberontakan dari Inggris itu kan 10.000 pasukan Keraton Yogyakarta itu hampir berapa persen ya, 80% sekian itu meninggal di alun-alun utara karena terfokus di alun-alun utara, kemudian dibantai dari belakang, bisa masuk lewat mana ini sini beteng dijebol dengan dihantam meriam. Itu selain korbannya banyak, kemudian KRT semua Diningrat itu kan langsung selaku senopati ya, senopati agungnya, senopati pokok ini langsung merangkul AB2, Sri Sultan AB2 untuk kembali ke keraton dan diserahkan di Keputren. Kemudian beliaunya lari ke selatan dan di sebelah selatan Pasar Gading itu, jadi sebelah selatan Pelenggung Gading ketembak, tapi ditembaki tidak apa-apa. Kemudian Pangeran Plangwedono tahu bahwa ini harus pakai Mimes Kencono itu setelah ditembak, begitu ditembak jatuh langsung dipotong-potong itu. Atau terakhir masih bisa ngomong, terakhir dari salah satu kapten dari Inggris memenggal kepalanya untuk bukti bahwa keraton
Yogyakarta sudah kalah. Bukan. Terus habis 2 dibawa ke Semarang dan selanjutnya di Ceylon, dibuang ke Manado. Nah ini dulu katanya dari dari Habib Lutfi katanya masih bertokol di Semarang itu membuat pondok, meninggalnya itu meninggal tua gitu. Dan sekarang dimakamkan di dulu Desa Jati Kramat. Desa Jati Kramat. Jati Kramat. Kemudian Kiai Jati Kramat itu. Syekh Kramat Jati. Kramat Jati, Semarang. Yang sekarang yang kalau di Jogja itu Kanjeng Sumodiningrat itu aliasnya Macan Ngayogyakarta. Gitu ya. Tapi di sana jadi Singobarong. Nah ini loh. Kami itu dasarnya dari mana? Jadi kalau kita dari Babat, apalagi kemarin dulu pernah kami pentaskan, ya. Hanya satu tadi, neng siji nih. Oh iya. Nah terus sampai dalangnya itu Ki Catur Kuncoro itu dipanggil sama Habib Lutfi. Loh, masih mengelola pondok masih lama itu, setelah kalah itu terus malah ngomong kalau KRT Sumodiningrat itu jadi mbah saya itu ada 2, KRT Sumodiningrat sama Kusumodiningrat. Itu yang mungkin yang itu yang Kusumodiningrat, babatnya itu Sumodiningrat bukan Kusumodiningrat. Pas waktu itu enggak ada yang namanya Kusumodiningrat, hanya Sumodiningrat. Terus setelah itu utusan Ibu Teddy ke sini, itu dari dulu Komandan Bin wakil, dari zaman Pak Harto, Bu Teddy-nya, kalau Pak Teddy-nya udah enggak ada, terus Bu Teddy yang ke sini. Wah itu terus di mana itu kalau di sini mana toh makamnya? Nah, di Jejeran sebelah barat masjid. Terus sana ke sini lagi. Loh kok hanya seperti itu. Senopati kan besar itu gelarnya pangkatnya kan besar, hanya seperti itu, jadi cukup biasa itu. Terus saya ngomong, ya kalau Jogja itu sederhana gitu itu coba Sultan Agung, Ngayogyakarta seperti apa. Terus tempatnya Bapak dan tempatnya yang itu yang di Jogja. Nah itu kanan kiri aja udah beda, yang Kasultanan sama Kasultanan udah beda sekali. Yang sini boleh dicat gitu. Kalau di keraton ini karena sudah makam tidak boleh seperti tempat orang hidup. Jadi tidak dicat, tidak dipelitur. Kiai Syekh Kramat Jati itu terus sekarang ganti Hasan bin Yahya atau KRT Sumodiningrat itu dulu itu memang sudah ada lama, tapi situ memang dikeramatkan. Orang kanan kirinya itu ngomong kampung situ itu ngomong kalau ini karena tidak tahu namanya terus diganti karena jatinya di situ dikeramatkan ya. Di situ banyak pohon jati terus dinamakan Kiai Kramat Jati, Syekh Kramat Jati. Tapi aslinya memang bukan KRT Sumodiningrat berarti. Bukan, yang Sumodiningrat yang di sini di Jejeran. Nah terus di Dukuh itu ada lagi dibuat besar-besar itu ya bin Yahya gitu di Dukuh baru ini. Nah itu malah bapaknya enggak ada apa-apanya. Jadi diberi makam besar gitu ya.
Tanah kosong biasa kan? Gua, ya situ memang makam. Oh gitu. Terus ngomong kalau ini sudah izin keraton, ini anu apa? Juru kencang kan enggak tahu karena juru kencangnya juga enggak minta surat perintah dari keraton. Iya, iya. Oh, kan. Tapi malah buat dua itu baru. Jadi mungkin di jalan gitu, mungkin agak loan gitu, terus dibangun makam besar-besar itu. Dipindayakan, tapi Lukuh. sebenarnya cuma nggak jelas makam siapa itu ya. Enggak ada bawahnya, hanya namanya aja. Penonton itu, penonton makam ini. Benar-benar makam itu. Terus Gunung Kidul juga gitu, itu ya bin Yahya. Yang di Ngapunten, kalau nggak salah ini yang di dekat Gua Pindul ya, di Iya, ada makam. iya. Iya itu sama juga. Itu ya dibuat gitu. Nek sing teng Ngawen ini, Ngapain anu Kanjeng Ki Ageng Giring 3. oke yang tiga. Tapi katanya dipindayakan juga nih katanya. Di apa? Dipindayakan juga. Oh enggak. Oh teng Lipat nih, Ngapunten. Lipat. Lipat ngomong Ngawen lah. Lebih. Nek lipat sing mriko, nek anu Ki Ageng Giring ki mriko. Sebenarnya kalau dari investigasi kami sementara ini itu terindikasi bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini secara nasabnya juga diragukan oleh Ba'alawi sendiri. Begitu Alawi juga meragukan nasabnya beliau karena disinyalir ada sekitar 7 nama yang ini tidak ada catatannya di Robito Alawiyah. Jadi Ba'alawinya sendiri ternyata rungkat batal sebagai cucu Nabi, dan ini juga ngaku Ba'alawi ternyata juga diragukan sama Ba'alawi sendiri. Jadi rungkat 2 kali sebenarnya Habib Lutfi ini. Ini kita harus ngomong apa adanya ya, terlepas beliau tokoh atau one team press atau apalah. Karena benar ya benar, salah ya salah. Kita harus mengacu kepada data yang benar. Iya. Tidak peduli siapapun Kan beliau. menyangkut keturunannya. Iya. Keturunannya itu nanti kalau salah jalan malah repot. Betul. Jadi semacam itu. Nah, ini kemudian kita harus ditanya mana makam leluhurnya. Akhirnya ya seperti ini. Makam-makam baru ini di apa namanya disebut sebagai makam leluhur. Dan ini sebenarnya sebagai ketua Jatman Jamiah Toriko An-Nahdiyah, katanya kelompok ketua Toriko atau Sufi harusnya ya apa ya sebenarnya kalau ngaku Sufi seharusnya tidak berbohong masalah nasab leluhurnya. Kenapa sih kita harus memaksakan nasab leluhur? Kalau memang tidak nyambung ke Nabi Muhammad terus mau apa? Apakah harus jadi cucu Nabi Muhammad menjadi orang besar semacam itu? Nah ini sebenarnya kalau masalah ini sudah menjadi kajian sejarawan, kajian dari para budayawan, ini sudah jelas rungkatnya dan seharusnya punya rasa malu sebenarnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana secara resmi itu sebenarnya kan nun sewu, mohon izin Gusti. Sebenarnya kan republik ini kan didirikan di atas kedaulatan kerajaan Kesultanan Nusantara. Kalau kita harus jujur nih, ya, karena republik ini dulu tidak punya kedaulatan awalnya, ya tidak punya wilayah, tidak punya rakyat, semuanya kan milik kerajaan Kesultanan pada dasarnya kan. Nah, seharusnya mengetahui bahwa owner yang sah sebenarnya dari sisi kesejarahan ya tentang masalah itu mencoba diperkosa oleh orang luar, imigran yang sebenarnya baru datang di Nusantara. Harusnya pemerintah NKRI sendiri juga turun tangan dan segera menengahi ini. Karena apa ini kalau sampai kemudian dibiarkan liar dan menjadi kemarahan publik, ini kan juga menjadi persoalan. Dipikir nanti keraton yang apa namanya membuat goro-goro, padahal tidak. Padahal trah sudah demikian banyak, sudah demikian meluber kemana-mana, dan ini sekarang juga apa istilahnya pada gerah semua ini. Nah ini kita harus bagaimana? Nah, saya sebagai pengageng di dalam keraton, saya memang harusnya segera bersikap dan bertindak. Nah, tetapi alhamdulillah kita sekarang bisa diterima sama adiknya Sultan langsung, ya kan begitu. Sehingga mungkin ini bisa mewakili suara trah yang resmi dari mana? Suara trah bukan suara keraton, suara trah resmi dari seluruh Ngayogyakarta Hadiningrat yang ini masif dibelokkan.
Iya. Jadi ini saya kira persoalan ini tidak hanya keturunan bin Yahya atau Asegaf dan sebagainya ini, tapi kalau sudah ke Wali Songo ini kan dari pihak orang-orang Cina juga mengatakan itu turun Cina, turun Cina dan sebagainya. Ini karena misalnya Syarif Hidayatullah atau kalau sampai ke Kalijogo, ini salah besar. Kalijogo itu putra Adipati Tuban, jelas. Walaupun mungkin juga keturunan sebelumnya itu mungkin ya karena orang-orang Arab ya sudah lama di Nusantara ini. Tapi selama ini selama ini pihak jenengan sebagai mewakilita Muslim itu punya sikap pripun mengenai sikap jenengan dan ngapunten pripun? Ya kalau Keraton Jogja itu jelas, sorosilahnya itu jelas ditata sedemikian rupa. Jadi Keraton Jogja itu punya buku besar dari Kanjeng Nabi Adam sampai HB9. Nanti mungkin sebentar lagi terah HB10 ini juga akan dibuat. Jadi tidak mungkin luput ini sudah dari keturunan-keturunan. Kalau ada sorosilah yang melenceng itu mesti dari terah itu akan ya usul ini bukan ini tapi ini gitu. Artinya seperti yang sudah saya tulis di beberapa tulisan, memang berani menabrak data keraton ini seperti perbuatan yang konyol, tapi juga menggelikan dan tapi juga biadab. Karena biadabnya kenapa? Karena kok berani nasabnya orang, nasabnya leluhur Nusantara, nasabnya yang punya Nusantara berani dicangkok, berani dipalsukan. Konyol karena apa? Karena menabrak data keraton yang sedemikian kuat dan sedemikian data jadi ya ini nasabnya bin Yahya itu tidak ada catatannya sama sekali. Di babat silsilah keraton. Ya di sorosilah keraton. Mungkin ada beberapa pewaris ini juga sebetulnya pengen juga itu istilahnya, mohon maaf sebelumnya, menggugat gitu, pernah. Nah itu yang kuasa, yang sultan. Oh, begitu, itu ya. Tanggung jawabnya, kewajibannya sultan. Kalau kita nunggu sultan bagaimana sikapnya nanti mungkin berembuk dengan para ulama keraton. Terus itu kan juga tidak gegabah kalau memang ada itu, tapi sebelum ada Wali Songo dan sebagainya tidak tahu kita. Artinya tetap silsilah keraton itu jelas nasabnya. Iya. Memang tidak ada yang itu keturunan orang Arab ya. Ya. Jadi kemarin juga ada yang kesini, siapa itu yang dari Banten itu? Ya Banten ya. Kiai Agus Abbas Buntet. Iya. Nah, itu saya memanggil ada Kanjeng Kusumonegoro, ada Kanjeng siapa itu yang menangani masalah itu ternyata sudah pernah dibawa ke mana-mana. Ini kalau ada turunannya bin Yahya itu, itu tidak mau dia, kalau tidak dipakai. Sebetulnya kan hanya suruh menunjukkan gitu. Tapi ternyata untuk ya istilahnya label bin Yahya itu biar di mana-mana. Biar punya leluhur. Ini ngapunten selama perjalanan ini atau sebelum ada munculnya polemik ini, pernah mboten para habaib itu mungkin sowan teng mriki sama menemui terah? Belum. Tidak pernah. Belum sama sekali. Ya. Tidak mengusik-usik masalah terah atau apa gitu. Oke. Belum. Terus ngapunten juga belum pernah juga istilahnya mungkin dari pihak terah ini atau silsilah ini mengkonfrontasi ke pihak Balawi untuk mengcross-check ini kok makamku dipalsui piye ngoten pripun? Ya saya berembuk sama Bu Tedi itu. Oh. Itu pripun ngapunten dipun ceritaken. Jadi Bu Tedi kan diutus Habib Lutfi untuk
mengklirkan masalah KRT Sumodiningrat itu. Kalau itu sudah kami ada dari Kawedanan Sriwandowo, ada Mas Enggar, Mas Kusumanegoro, terus saya gitu. Ini dari BIN tadi ya? Dari istrinya. Oh istrinya. Ya, Oh iya. mungkin santri sana. Iya iya. Nah terus ya itu saya matur bahwa ini nih kalau Kanjeng Sumodiningrat itu cucunya B1. Cucunya B1. Jadi tidak mungkin ada bin Yahya karena ini silsilahnya itu sudah jelas. Terus pihak dari Balai Pripun itu pripun tanggapan? Terus ya itu. Wah, tapi kan menurut Habib Lutfi ini KRT Sumodiningrat itu masih pondok, mulai pondok beberapa tahun, tua baru meninggal. Jadi beda sekali dengan babat kita, babat Sepei ya AB2. Wah, monggo saya hanya gitu. Monggo Ya, sebagai pengelola pondok itu pripun maksudnya? Sumodiningrat diklaim oleh mereka itu. Ya memaksakan bahwa itu KRT Sumodiningrat. Oh begitu ya. Jadi kalau keraton itu jelas, misalnya turun raja itu bisa R-nya masih ada. Tapi kalau dari Arab atau dari enggak ada turun rajanya dari Mataram, itu enggak keluar R-nya. Jadi KMT sebetulnya Kanjeng Mas Tumenggung, bukan Kanjeng Raden Tumenggung. Ini KRT kok, ini masih cucu. Betulnya kan Raden Mas, masih Raden Mas. Terus jadi abdi dalem, terjurit, jadi senopati malahan. Nah, terus tetap karena masuk ke jadi abdi dalem jadi KRT. Kalau di Solo Raden Masnya masih, misalnya KRMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung itu masih. Kalau di sini kalau turun raja KRT, kalau tidak dari orang tidak tahu sorosilanya tidak ada sorosilnya dari raja, salah satu raja itu tidak diperkenan untuk Raden, pakai Radennya tidak boleh. Soalipun kemarin saya pernah baca itu ada seorang mahasiswi kalau tidak salah UIN ya, itu membuat skripsi mengenai penelitian Sumodiningrat ini. Yes. Kalau skripsi itu kan harusnya ke sini ya penelitiannya. Betul. Nah, saya wawancara dulu lah. Tapi di dalam skripsi itu memang disebutkan bahwa Sumodiningrat ini itu awalnya Dari memang Habib. Pekalongan. Habib, seorang Habib yang merasa ceritanya gitu ya di skripsi itu, seorang Habib yang dia prihatin melihat penjajah di Jogja waktu itu. Nah, kalau bicara pun cerita di bom di situ ya, di Alun Utara ya. Di Beteng. Nah, Beteng. Beteng. Tapi si dalam skripsi itu si Sumodiningrat ini nikah kali Putranya HP2. Ya. Kalau nikahnya sama putra HP2 memang betul. Oh gitu. Iya betul, tapi bukan dari bin Yahya loh ini. Nah, Ini cucunya. Jadi cucu sama cucu sebetulnya. Jadi Kawin dengan sepupu. Iya. Iya. Tapi skripsi itu ditulis dia itu asalnya emang dari Artinya gini, Yaman. skripsi S1 ini masih mungkin hanya sebagai studi tinjauan kasuistik. Tetapi kalau sudah bicara disertasi apalagi kalau S3 itu apa namanya? Ya, tapi harusnya jadi publish dong. Dan itu harusnya dikonfirmasi dengan pihak keraton karena Gitu. Iya karena itu keraton. Artinya secara ilmiah dia sebenarnya batal sudah secara terus di Manakib juga Gusti itu disebutkan bahwa si Sumodiningrat ini itu memang juga dari Balawi di Manakib itu. Jadi gini, mereka kan selalu berpatokan dengan data internal karangan keluarga sendiri. Itu. Tidak ada data eksternal yang menjelaskan. Bingung kok. Ini mahasiswa ini piye carane kerja ini kan. Katanya paling nggak sowan Harusnya. terahnya langsung ya, kados jenengan lagi sih. Karena memang Kanjeng Sumodiningrat itu dengan putra HP2 itu tidak berputra. Tidak punya keturunan. Jadi
Jadi nggak punya keturunan, terus nikah lagi dengan orang lain gitu. Tapi istilahnya garwo sama selir gitu loh. Yang menurunkan sekarang itu ya dari selir itu. Nah ini kalau di beberapa tulisan itu, kalau kita searching di Google, itu ya KRT Sumodina itu ya dari Pak Alawi, diklaimnya gitu. Ya silakan, itu punya sejarah sendiri. Yang dimaksud Sumodiningrat di Jogja itu enggak ada sangkut pautnya dengan bin Yahya. Berarti ini Kasultanan itu pun bersikap tegas ya. Mau enggak? Udah lama ya? Udah lama. Buatan tidak mengakui bahwa mereka itu pengakuan mereka itu benar menurut Kesultanan ini. Tidak benar. Tidak benar. Tapi mereka kayaknya abai gitu ya? Iya, diabaikan. Pokoknya ya harus itu namanya. Tapi kan Sorosila kita enggak ada catatan itu. Itu bahaya itu kalau tulisan begitu. Pangeran Diponegoro sudah bikin Yahya. Nah itu Pangeran Diponegoro itu putranya AB3. Putra lagi, harus lagi. Putra sulung AB3 dari garwa selir. Kalau Ampeyan. Pangeran bin Yahya berarti AB3, AB2, AB1 berarti bin Yahya dong. Pokoknya enggak, jauh banget enggak ada. Wah ini nggak boleh, ini nggak boleh. harus disikapi.